Kecelakaan kapal. Film Poseidon adalah film garapan sutradara Wolfgang Petersen yang dirilis pada tahun 2006. Film ini bergenre thriller survival yang menceritakan perjuangan sekelompok penumpang sebuah kapal mewah Poseidon yang terbalik karena dihantam gelombang badai tinggi di Samudra Atlantik. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita gas ke plot filmnya, guys. Gue ngentot, kagak usah berisik anjing, gue lagi sedih bangsat. Gua hanya ingin anjing. Film berawal dengan kapal Poseidon yang berangkat berlayar dari London ke New York lewat Samudra Atlantik. Hari itu adalah akhir tahun, tepat sehari sebelum tahun baru. Nama kapal Poseidon diambil dari nama dewa Yunani dengan nama yang sama, yaitu. Namun dia juga dikenal sebagai dewa yang menyebabkan kerusakan dan bencana alam yang terjadi di lautan. Masuk tidak begitu menyetujui hubungan sang putri dengan Christian. Di area dapur, terlihat semua orang sangat sibuk mempersiapkan pesta tahun baru. Terlihat seorang wanita bernama Elena, seorang penumpang gelap yang ternyata sedang mencari pacarnya, bernama Marco Valentin, seorang pelayan di Poseidon. Di aula, pesta nampak akan segera dimulai dengan pidato dari Kapten Michael Bradford. Di sana tampak seorang pejudi profesional bernama Dylan yang bertemu dengan Maggie. Maggie adalah seorang single parent yang sedang berlibur bersama anak sematawayangnya bernama Connor. Ada pula seorang arsitek bernama Mr. Nelson yang memilih untuk keluar dari aula untuk menghubungi kekasihnya. Pesta semakin meriah saat orang-orang mulai menghitung mundur malam pergantian tahun baru. Saat semua orang bersukacita merayakan tahun baru, sang nahkoda melihat di kejauhan ada gelombang tinggi yang siap menghantam mereka. Gelombang tinggi itu membuat kapal Poseidon dengan seketika terbalik. Suasana berubah kacau saat sang kapten memberitahu kondisi mereka dan menyuruh para penumpang untuk tetap tenang hingga tim penyelamat datang. Robert memaksa ingin keluar untuk mencari anaknya yang terjebak di ruangan klub. Namun, Kapten Bradford melarangnya demi keselamatan bersama. Saat itu, ternyata Dylan mendengar percakapan mereka. Dylan yang sependapat dengan Robert akhirnya setuju untuk mencari jalan keluar dan mengajak serta Maggie, Connor, dan Mr. Nelson yang kebetulan ada di sana. Karena mereka tidak tahu tata letak ruangan di Poseidon, Robert bertanya pada pelayan yang sedang lewat, yang ternyata adalah Valentin, untuk menunjukkan arah. Mereka akhirnya berusaha keluar melewati dapur, harus terhalang oleh banyaknya reruntuhan di depan mereka. Mereka akhirnya mencoba membuka lift yang tertutup, dan berniat menyeberangi lift itu dengan menggunakan sebuah bangku panjang. Dylan berhasil melewati lift itu dengan bantuan Mr. Nelson, lalu diikuti oleh Connor dan Maggie. Selanjutnya, giliran Mr. Nelson yang naik dengan bantuan Valentin yang menyangganya. Namun, setelah Mr. Nelson sudah berpegangan pada Dylan, tiba-tiba terjadi guncangan dan membuat jembatan kursi sebagai pijakan Valentin jatuh. Dylan lalu menyuruh Mr. Nelson untuk menggoyangkan kakinya dan mendorong Valentin. Valentin pun jatuh, diikuti oleh lift yang meluncur dari atas
menghantam tubuh Valentine. Di ruangan klub, ternyata kaki Christian tertimpa tiang besi dan tidak bisa diangkat. Untungnya, ada seorang pria bernama Lucky Hari yang membantu mereka dengan mengangkat tiang besi itu menggunakan dongkrak. Setelah Christian berhasil diselamatkan, Jennifer, Elena, Christian, dan Lucky Hari keluar dari sana dan bertemu dengan rombongan Dylan. Setelah beristirahat sebentar, mereka mulai mencari cara untuk keluar, untuk melewatinya. Mereka akhirnya memanfaatkan runtuhan tiang besi yang kebetulan sudah ada di sana untuk melintas satu persatu. Christian yang pertama lewat, diikuti oleh Maggie, Connor, dan Mr. Nelson. Ketika Lucky Hari lewat, tiba-tiba terjadi sebuah guncangan dan membuat sebongkah mesin kapal jatuh tepat mengenai Lucky Hari. Saat itu juga, terjadi tumpahan minyak dalam volume banyak dan menyebabkan ledakan dan kebakaran. Karena jembatan tadi sudah roboh, Dylan berusaha mencari cara lain agar dia, Jennifer, dan Robert bisa berkumpul bersama rombongan lain. Dylan kemudian nekat meloncat ke bawah, melewati kobaran api, dan mencebur ke air. Dia membawa sebuah tali pipa, dan saat dia sudah sampai pada sisi lain, dia mengikat tali pipa itu agar Robert dan Jennifer dapat meluncur melewati lobi. Di tempat lain di aula, dinding kaca sudah tidak mampu menahan tekanan air dan pecah, menyebabkan air masuk dan menenggelamkan semua orang yang ada di sana, termasuk Kapten Bradford. Rombongan Dylan yang mendengar teriakan orang-orang dari aula menyadari bahwa kapal bisa saja akan segera tenggelam. Mereka segera pergi mencari jalan keluar. Setelah mencari-cari, mereka tidak menemukan pintu keluar dan akhirnya memutuskan untuk melewati lubang sempit sebagai lubang udara kapal. Elena yang ternyata punya trauma pada ruang sempit bersikeras kalau dia tidak bisa masuk ke dalam lubang itu. Walaupun sudah dibujuk oleh Dylan, dia tetap tidak mau. Akhirnya, dengan terpaksa Dylan langsung menggendong Elena dan mendorongnya mengikuti yang lain. Saat mereka akhirnya sudah mencapai ujung lorong, pintu lorong ternyata terkunci rapat dan sulit untuk dibuka. Robert lalu menyuruh Connor untuk menjulurkan tangan kecilnya agar dapat meraih skrup. Pintu bisa terbuka, lorong sudah mulai terisi oleh air yang naik. Dan beruntungnya, tiba-tiba Elena mendapat ide dan memberikan kalung salibnya untuk memutar skrup. Beruntungnya, mereka berhasil membuka pintu lorong. Setelah keluar dari lorong, ternyata mereka sampai di ruangan kosong, yang di atasnya ada tangki pemberat kapal. Karena waktu yang semakin menipis, Robert memutuskan membuka tangki pemberat kapal dan berniat untuk melewati lubang tangki pemberat. Mereka lalu berenang melewati tangki tersebut untuk mencapai ruangan yang tidak dipenuhi air. Karena ruangan yang sempit dan panjang, Elena yang berusaha menahan traumanya lalu membantunya dan membawanya naik. Sayangnya, Elena sudah tak sadarkan diri. Walaupun sudah berusaha dengan diberi nafas buatan, Elena tetap tidak sadar dan ternyata dia sudah meninggal. Rombongan dengan terpaksa harus pergi meninggalkan mayat Elena di sana dengan memasangkan kembali kalung salibnya. Rombongan lalu sampai di sebuah ruangan, yang ternyata adalah ruang tunggu para kru. Di sana terlihat mayat para kru yang sudah terbakar. Di sana mereka juga menemukan peta kapal, dan dapat memutuskan kemana mereka harus pergi. Dylan lalu memutuskan agar mereka menuju ke ruangan baling-baling untuk jalan keluar. Sayangnya, jalan menuju ruang baling-baling sudah terendam air, sehingga mereka harus mencari jalan lain. Setelah mencari-cari pintu jalan keluar, dan tidak menemukannya, mereka akhirnya hanya bisa terdiam di ruang kontrol dan memikirkan cara lain. Saat itu, lagi-lagi terjadi guncangan yang menyebabkan kebocoran salah satu sisi kapal. Maggie selamat, namun Connor terbawa arus, sehingga Maggie dan Dylan harus mencari Connor terlebih dahulu untuk membuka pintu, di mana baling-baling yang masih menyala berada di situ. Karena tekanan angin yang kencang,
Akibat putaran baling-baling, wajah baling yang masih menyala, dan tidak mungkin untuk mereka melewatinya, Robert memutuskan untuk kembali ke ruang kontrol, yang sudah dipenuhi air. Robert yang menyelam ke ruang kontrol, ternyata malah memencet tombol yang salah, dan mengakibatkan baling-baling berputar melawan arah, dan menjadi seperti penyedot. Christian lalu melemparkan tabung nitrogen pada Dylan, yang sebelumnya sudah bergabung kembali bersama Maggie dan Connor. Dylan yang hampir tersedot, berhasil membuka tabung nitrogen, dan meledakkan baling-baling hingga berhenti. Mereka lalu berusaha keluar, meninggalkan Robert yang sudah tewas tenggelam di ruang kontrol. Mereka kemudian loncat ke laut dan menuju ke perahu karet yang kebetulan mengapung di dekat kapal. Saat itu, badan kapal Poseidon mulai tenggelam seluruhnya. Mereka dengan cepat mendayung perahu karet untuk menghindari gelombang besar akibat tenggelamnya Poseidon. Mereka pun selamat, berhasil menyelamatkan mereka. Kemudian, film pun berakhir. Nah, seperti namanya guys, Poseidon, sang dewa lautan, yang juga sebagai dewa perusak di lautan, seakan-akan oleh termakan namanya sendiri, di mana kapal Poseidon tenggelam oleh gelombang besar tinggi yang menghantamnya. Nah, gimana guys menurut kalian? Seru nggak film ini? Kalian punya ide nggak? Film apa lagi yang besok Mimin bahas? Kemudian, dari 1 sampai 10, berapa nih skor film ini? Tulis pendapat dan penilaianmu di kolom komentar ya guys. Makasih udah nonton video Mimin, dan dadah!